luar biasa. Sebagai narasumber pada hari ini, beliau seorang ibu yang sangat luar biasa. Tanpa lelah, walaupun hujan, beliau tetap mendampingi kami semuanya para leader-leader terutama di Kepulauan Riau. Latar belakang beliau sebagai marketing dan personal training. Beliau dikenalkan dengan Sinergi bulan November 2017 di Tanah Papua. Mulai membangun bisnis Sinergi dengan efektif bulan Juli 2018. Grup bisnis beliau meliputi Sumatera, Jawa, Jakarta, Sulawesi, Papua, Malaysia, Singapura, dan Inggris. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita panggil tim manajer internasional yaitu Ibu Winnie. Kepada Ibu kami persilakan. Beliau pesan. Masih termute Bu Winnie, maaf. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, perkenalkan, salam kenal, saya Winnie, saya dari Kepulauan Riau, Sumatera. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Di sini saya lihat yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia, luar biasa. Ternyata antusias sekali untuk mendengarkan penjelasan mengenai detox. Saya lihat ini ada dari Malang ya, seperti Bu Asri sebutkan tadi, ada dari Papua, ada dari Papua Barat, ada dari Timika ya, ada dari luar biasa. Bapak Ibu, kenapa saya senang sekali dan hari ini sangat istimewa karena ini adalah hari ketiga saya menapaki kembali babak baru kehidupan saya di mudah-mudahan setengah abad berikutnya ya, karena baru saja beberapa hari yang lalu saya merayakan ulang tahun ke 50 tahun ya. Kata orang itu golden age ya, usia emas. Jadi justru ini adalah kehidupan yang baru mau dimulai, kehidupan sesungguhnya yang baru dimulai. Jadi saya apresiasi sekali dengan adanya detox ini karena kemarin saya sempat bertanya-tanya juga ya, 50 tahun. Usia rata-rata orang Indonesia katanya 60 tahun. Wah, sisa 10 tahun lagi nih gitu ya kalau masih dapat 10 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah kalau menurut Bapak Ibu waktu itu adalah apa? Mungkin ada yang bisa jawab dalam hati aja, mungkin sebagian Bapak Ibu menjawab waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah apa lagi? Emas ya, waktu itu adalah apa? Tapi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa waktu itu sebenarnya adalah nyawa. Ya, misalnya usia rata-rata orang Indonesia 60 tahun seperti saya sebutkan tadi, Bapak Ibu usianya sekarang berapa? Nah, dikurangi aja. Berarti sisanya itulah ya kemungkinannya. Sisanya kalau 10 tahun, nah kali lagi 20 kali berapa hari, 360 hari, 50 hari setahun. Kemudian dikali lagi 24 jam, jadi sisa berapa jam usia Bapak Ibu, dikali lagi 60 menit, jadi tinggal berapa menit usia kita, itu kita bisa hitung kalau standarnya rata-rata 60 tahun. Nah, kalau begitu Bapak Ibu yang ingin tetap sehat di masa tuanya, Bapak Ibu penting sekali untuk mendengarkan penjelasan detox, karena yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi tua, secara angka, tapi kita tetap muda secara semangat dan fisik ya. Artinya usia tidak membatasi aktivitas. Oke. Terima kasih Pak Henry. Ini Pak Henry ada chat ya bilang apa tidak tampak seperti 50 tahun. Oh, Pak Henry orang ke-1000 yang bilang begitu ya. Kalau gitu apa rahasianya? Mari kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Di sini izinkan saya untuk share screen. Oke. Sudah tampak ya di layar? Oke, sebentar ya.
Boleh angkat tangan yang sudah tampak di layarnya, mungkin share screen dari saya. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, nah jadi bagaimana sih bisa sehat bahkan menjadi muda? Muda bukan dalam arti tampilan aja ya, tapi semua sel-sel kita ya, organ-organ kita semua bisa menjadi lebih awet gitu loh ya, menjadi lebih awet untuk kita menyambut datangnya angka-angka yang baru di tahun kehidupan kita. Bapak Ibu, belakangan ini yang sangat tren adalah program detox sebagai salah satu cara ya untuk mendapatkan harapan-harapan kita itu tadi. Tapi detox yang bagaimana nanti akan kita bahas. Yang kemudian yang kedua yang lagi tren juga adalah begitu banyaknya kembalinya arus orang-orang kepada herbal. Mereka sudah mulai meninggalkan obat-obatan kimia dan sebagainya dan kembali kepada herbal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang detox dan herbal alami dalam kaitannya bagaimana supaya kita bisa menjadi tua dan terus melanjutkan hidup tapi tetap sehat dan semua aktivitas kita tidak terbatasi oleh besarnya angka-angka itu. Ya. Jadi khusus tentang detox sebenarnya ini bukan barang baru Bapak Ibu. Banyak orang sudah melakukan puasa ya, nenek-nenek moyang kita zaman dahulu bahkan 1500 sebelum Masehi ya. Kemudian di peradaban Mesir yang baru mereka juga sudah menggunakan ini sebagai cara penyembuhan dari berbagai penyakit. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hippocrates sebagai ayah dari kedokteran yang mengklaim bahwa detox ini adalah cara penyembuhan yang alami. Ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan makanan tidak akan bisa disembuhkan dengan obat. Ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang detox dan herbal, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama, ayo kita mengingat-ingat dan coba kita rasa-rasakan apakah ada gejala-gejala ini di diri kita atau anak kita atau keluarga kita ya, bau mulut, bau badan, sering flu, badan sering pegal, konstipasi, susah buang air kecil, buang air besar, kelelahan kronis, jerawat, alergi, ya, perut kembung, insomnia, susah tidur, pusing, hilangnya libido dan disfungsi seksual, kemudian sering nyeri saat datang bulan, sering masuk angin. Terus ini nih, nah yang nggak lama nanti setelah seminar berlangsung beberapa menit itu sudah mulai gini, ya, yang sering ngantuk, ya, begitu duduk langsung nggak lama tidur, begitu duduk di mana aja, nah, itu juga berarti termasuk di antara tanda-tanda ini ya, sesak dada dan sebagainya. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini Bapak Ibu, itu bisa jadi ya itu merupakan reaksi dari toksin-toksin yang sudah menumpuk sekian banyak dan sekian lama di dalam tubuh Bapak dan Ibu kita semua. Oke. Nah, kelihatannya seperti sepele ya Bapak Ibu, cuma bau badan aja kok gitu. Paling ini usia inilah gitu kan, atau cuma jerawat aja sedikit. Oh, cuma ini aja. Tapi Bapak Ibu tahu nggak sih ya, menurut data WHO ya, 70% orang itu kelihatannya sehat. Ya, kelihatannya sehat. Tapi sebenarnya dia seperti gunung es seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu 70% itu sudah merasakan gejala-gejala seperti ini. Lelah, pencernaan tidak lancar, obesitas, depresi, susah tidur dan sebagainya yang tadi kita sudah sebut di awal. Ya, 70% itu sebenarnya kelihatannya aja sehat. Padahal di dalam tubuhnya sudah ada keluhan-keluhan dan peradangan-peradangan tersamar ini. Dan menurut WHO cuma 30% aja di sini yang benar-benar sehat. Pelaku-pelaku atau yang sudah membudayakan gaya hidup sehat di dalam kesehariannya. Itu dia yang benar-benar sehat ya. Kemudian yang 30% lagi menurut data WHO itu yang sudah benar-benar dinyatakan mengidap suatu penyakit. Entah jantung, diabetes, kanker dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini seperti gunung es. Ya, di dalam ini sebenarnya keluhan ini udah banyak. Ya, nanti suatu saat kalau keluhan-keluhan ini tidak diatasi, ini sebenarnya kan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih di dalam tubuh kamu.
Tapi kan kita sekarang sering mengabaikan ya, kita anggap itu ringan aja. Padahal itu sebenarnya sudah satu sinyal bahwa ada sistem yang sudah mulai terganggu. Ketika ini dibiarkan, dia akan terakumulasi, pada akhirnya dia akan muncul dan menjelma masuk di 30% yang ini. Kalau dia lemahnya di bagian apanya, ya dia muncul jadi penyakit jantung. Dia lemah di bagian apanya, dia akhirnya muncul jadi kanker dan diabetes. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya tidak berlanjut atau menjelma dia menjadi satu penyakit, yang kalau sudah menjadi satu penyakit, penanganannya akan lebih lama, akan lebih susah, dan nggak akan bisa kembali seperti sehat dulu. Sama persis seperti sehat dulu ya nggak akan bisa gitu ya. Udah pernah kena stroke, terus itu akan susah sekali gitu ya. Nah, sebelum menjelma menjadi satu penyakit, jadi ada satu cara ya, yaitu yang disebut program detoksifikasi. Program untuk mengeluarkan toksin-toksin itu dari dalam tubuh. Kok ada program ini? Siapa yang mengadakan? Terus untuk apa sih diadakan? Gitu. Sebenarnya memang pertanyaan itu bagus ya, karena sebenarnya nggak perlu sebenarnya program detoksifikasi ini, karena Tuhan itu sudah meng-create tubuh manusia sudah sangat luar biasa. Kita aja manusia bikin pabrik, Bapak Ibu, kan ada pengolahan limbahnya ya. Nggak akan bisa diizinkan pabrik itu berdiri kalau nggak ada pengolahan limbahnya. Sampahnya mau dibuang begitu aja itu nggak akan diizinkan, harus tuntas. Apalagi tubuh kita ini, ya Tuhan yang menciptakan ini sudah sangat maha segala-galanya ya. Jadi sudah lengkap sampai proses pembuangan sampahnya itu sudah ada semuanya. Cuma Bapak Ibu, ya. Karena kesalahan kita sendiri nih sebagai manusia, kita tidak menjaga apa yang sudah dianugerahkan Tuhan itu. Ya, akhirnya organ-organ kita menurun fungsinya untuk melakukan program detoksifikasi ini, ya, yaitu program menghilangkan racun ini akhirnya menurun fungsinya organ-organ kita, ya. Kemudian yang kedua, racun yang masuk di tubuh kita itu udah terlalu banyak, sudah overload, ya. Nah, jadi akhirnya muncullah program detoksifikasi ini untuk membantu kita supaya tubuh kita mampu melakukan detoksifikasi lagi ya. Jadi ini adalah proses untuk membuat tubuh menjadi sehat dengan mengeluarkan atau menghilangkan racun yang masuk dari luar maupun dari dalam tubuh kita. Emang banyak banget ya racunnya. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu deh. Banyak banget, serius ya. Dan ini tidak bisa dihindari. Ibu, bapak mau bersembunyi di pelosok mana aja, ya akan berjumpa juga pada akhirnya. Karena sekarang kita benar-benar sudah sangat globalisasi ya. Ada racun yang dari luar, ada racun yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, racun dari luar seperti Bapak Ibu sudah ketahui, polusi udara. Betapa banyak sekali polusi udara kita ya Bapak Ibu, terasa lah orang-orang Jakarta ini merasakan, kalau yang di Jakarta ya, atau di kota-kota besar, merasakan bersihnya udara ketika saat ada corona, PSBB nggak ada yang keluar, nah baru merasakan perbedaan udara yang bersih dengan yang kotor ya. Kalau hari-hari nggak terasa, kira bersih aja ya, padahal itu sebenarnya sudah terpolusi berat. Kemudian rokok, Bapak Ibu tidak merokok, tapi sebelah kita merokok, ya kena juga. Pencemaran logam-logam berat ya di alam dan di air kita, di laut kita dan sebagainya. Pewarna makanan yang ada di hampir semua makanan yang kita temui sehari-hari, baik yang terhidang di meja makan di rumah maupun di mal-mal, di kafe-kafe dan segala macam. Perasa artifisial dan makanan-makanan siap saji lainnya. Kemudian jangan salah, ada racun juga yang berasal dari dalam. Ya, ini misalnya dari oksigen yang kita hirup. Kenapa sih oksigen yang kita hirup itu juga bisa jadi racun? Ya, karena dia bersifat untuk oksigen yang radikal ya. Seperti misalnya Bapak Ibu taruh seonggok besi di luar ya, dibiarkan kena hujan, kena udara dan sebagainya, lama-lama akan karatan, ada proses oksigenasi juga di situ ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikanlah para atlet yang latihannya over ya, terutama atlet-atlet yang berolahraganya aerobik, olahraga yang membutuhkan oksigen banyak. Itu mereka mukanya biasanya tampak jauh lebih tua loh dari usianya. Karena proses ya oksigenasi juga sangat tinggi. Kemudian kotoran-kotoran lama yang tidak keluar dari tubuh kita. Karena proses detoksifikasi yang tidak lancar tadi ya, karena organ kita menurun, jadinya
kotoran-kotoran ini nggak lancar keluarnya. Ada nggak di sini? Nggak usah angkat tangannya, tapi yang buang air besarnya nggak setiap hari. Ya, bahkan sebenarnya lebih bagus sehari 2 kali loh. Itu paling bagus lagi. Terus yang buang air kecilnya nggak lancar. Ada nggak? Nah, ya. Kemudian kalaupun keluarnya juga susah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan salah loh. Kalau Bapak Ibu kurang minum air putih, ya, tubuh kita untuk mencukupi kelembapannya, dia bisa menyerap kembali loh air seni yang ada di dalam tubuh karena kita kurang minum air ya. Jadi Bapak Ibu minum air yang cukup. Kemudian stres ya, mikir anak, mikir keluarga, mikir suami, mikir istri, mikir pekerjaan dan sebagainya ya. Itu stres yang tidak di-manage dengan baik itu juga menimbulkan radikal bebas ya. Kemudian radikal bebas ini akan berikatan dengan misalnya kolesterol dan sebagainya dan apapun itu, jadi akhirnya akan menjadi toksin yang bisa menjadi plak di dinding pembuluh darah. Kemudian banyak sekali lagi ya, dari dalam tubuh ada trigliserid, ya ada racun-racun dari pencernaan. Jadi sebaiknya kalau makan buah, Bapak Ibu di saat perut kosong gitu ya, ada yang bilang seperti itu karena kalau buah bareng makan dengan makanan biasa dia akan membusuk lebih cepat ya. Jadi macam-macam itu teori di luar, Bapak Ibu bisa ambil, bisa saring yang baik. Jadi Bapak Ibu ini tidak bisa dihindari, mau nggak mau akan masuk ke dalam tubuh. Contohnya aja seperti ini Bapak Ibu, di Facebook ada teman Facebook saya suntik 4 pohon. Pohon mangga gadung, pohon nangka, pohon petik. Ini semua disuntik dengan serum dan hormon ya supaya cepat berbuah. Bapak Ibu, kita pikir selama ini cuma buah-buah impor ya yang kita khawatir bagaimana dengan pestisidanya dan sebagainya, ternyata buah-buah lokal bahkan petek ya itu juga sebagian petani-petani kita menyuntiknya dengan hormon supaya cepat berbuah. Bapak Ibu gimana ngeceknya kalau beli petek di pasar? Ya, atau beli nangka yang kelihatan kuning, aduh menggiurkan ya. Ini ada hormonnya nggak nih? Kita nggak bisa hindari. Oke. Dan yang paling menakutkan Bapak Ibu, kalau dia cuma masuk sekali terus keluar gitu aja sih, ya oke ya, udah dibuang tubuh kita. Tapi ternyata yang paling menakutkan adalah kalau racun-racun ini bertumpuk-tumpuk. Dan usia Bapak Ibu udah berapa yo? Siapa yang sama 50 tahun kayak saya? Ya. Jadi udah numpuk berapa tahun tuh kita ya. Dari kecil ketika kita sakit, dibawa orang tua kemana? Pasti ke dokter kan? Nah, dibawa ke dokter, dikasih obat. Misalnya 3x1, 3x2. Bapak Ibu berani nggak minum 10 biji? Atau 20? Nggak berani kan? Nah, karena apa? Karena sebenarnya itu juga adalah toksin, ada racun, tapi itu terukur. Tapi kalau itu sering, apalagi Bapak Ibu yang sekarang sedang konsumsi obat kimia jangka panjang, karena masalah kesehatan dan sebagainya apapun, pasti ada dampak dari zat-zat kimia yang ada di dalam obat-obat itu. Ya. Kemudian kita minum minuman warna merah misalnya. Maaf nih, buang air kecilnya warna putih. Merahnya kemana? Pasti tersimpan di dalam tubuh entah di jaringan mana. Nah ini Bapak Ibu lakukan terus ya, minuman kaleng, makanan kaleng, berpengawet ya, ada sosis ya, berbulan-bulan juga nggak rusak, itu pakai apa gitu. Nah jadi bertumpuk-tumpuk itu akhirnya menjadi terakumulasi. Nah Bapak Ibu ini menurut WHO ya, jadi bukan menurut saya tapi menurut WHO racun kimiawi lingkungan dan bioakumulasi ya racun yang sudah bertumpuk dari proses metabolisme tubuh itu tadi itu bisa mempengaruhi 60% hingga 80% dari penyakit kanker. Jadi kanker ini semua orang berpotensi untuk bisa kena karena kanker ini sejatinya adalah sel sehat yang berubah bentuk menjadi kanker. Jadi semua orang yang punya sel dan kita semua punya sel bisa terkena kanker kalau sel kita berubah. Dan kenapa sel ini bisa berubah? Kalau dia sering terpapar atau kena racun-racun dan toksin-toksin itu. Dan setiap hari kita hampir dipastikan selalu terkontaminasi oleh toksin. Ya, jadi bisa dibahasakan di sini bahwa kita tidak dapat menghindari racun selama kita masih hidup, makan dan bernafas. Jadi lu masih hidup nggak? Lu masih makan nggak? Lu masih nafas nggak? Berarti lu masih kena racun terus. Ya, oke. Nah,
kembali ke awal tadi, ketika saya sampaikan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menciptakan kita dengan luar biasa sehingga setiap sel di tubuh kita mampu sebenarnya ya, tubuh kita mampu melakukan proses pembuangan racun ini. Tapi kenapa sih bisa menurun fungsinya seperti saya sampaikan di awal tadi? Karena gini, ini ibarat ini sel ya Bapak Ibu, kan di dalamnya ada inti sel dan sebagainya ya. Mereka untuk bisa hidup, bisa bergerak, bisa menjalankan fungsinya, ya jangankan mereka sel ya, kita aja kan butuh makan ya, dan kita ini intinya kan sel, jadi sel ini juga butuh nutrisi yang baik ya. Dari banyak sekali yang mereka butuhkan, makanannya apa aja sih gitu ya. Ini ya Bu, jenis-jenis asam amino yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita ya, dan setiap sel membutuhkan makanan juga yang berbeda-beda ya. Ada untuk kulit, ada untuk tulang, untuk otak, untuk fungsi hati, untuk membantu memecah lemak, untuk membantu pencernaan dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana Anda memastikan setiap sel di tubuh kita tercukupi jumlah nutrisi yang dibutuhkan ini? Bagaimana Anda memastikan itu? Belum lagi vitamin. Ya, vitamin A, B1, B2, B6, B12 dan sebagainya, dan mineral-mineral, zat besi, magnesium, zinc yang dibutuhkan oleh setiap sel di tubuh kita dan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Bagaimana Anda memastikan vitamin A yang Anda konsumsi setiap hari itu cukup untuk Anda hidup aja deh misalnya, untuk tubuh Anda bisa bernafas, untuk paru-paru bisa menjalankan fungsinya. Ya, bagaimana Anda memastikan itu? Nah, kemudian vitamin dan mineral itulah yang kita sebut sebagai ya ini mikronutrisi. Sebenarnya tubuh kita membutuhkan 5 nutrisi utama. 3 ini adalah makronutrisi, protein, karbohidrat dan lemak yang kita sebut makronutrisi ya. Ikan, daging, telur, protein ya. Karbohidrat kita punya beras, jagung, ubi dan sebagainya. Lemak juga ada macam-macamnya, dari lemak hewan, lemak nabati. Nah, ini semua di dalam tubuh kita akan dibakar Bapak Ibu. Itulah makanya terjadi proses metabolisme ya, akhirnya nanti hasilnya itu dipakai oleh setiap sel di tubuh kita untuk mereka menjalankan fungsinya. Siapa yang membakar? Yang membakar adalah vitamin dan mineral ini, makanya disebut mikronutrisi. Nutrisi yang membakar, ini nutrisi yang dibakar. Kalau vitamin dan mineral kurang, akhirnya kemampuan untuk membakar apa yang masuk ke tubuh kita ini juga nggak maksimal. Sekarang mereka ya untuk membakar nutrisi yang masuk ini aja mereka nggak mampu, terus kita kasih PR lagi dengan penyakit yang nggak sembuh-sembuh sakitnya. Ya, vitamin dan mineral yang masuk aja kurang untuk bisa melakukan proses metabolisme. Kita kasih PR lagi dengan punya cita-cita pengen jadi kurus. Ya tubuh udah nggak mampu lagi, nggak mampu untuk melakukan tugas menguruskan diri kita gitu. Karena untuk menjalankan proses hari-hari aja mereka kekurangan nutrisi. Untuk bisa jantung itu bekerja dengan baik aja, jantung kurang nutrisi. Untuk ginjal bekerja dengan baik aja, ginjal kurang nutrisi. Terus kita kasih banyak PR, pengen jerawat cepat sembuh, pengen tubuh cepat langsing, pengen sakit cepat sembuh. Susah ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu ketika makronutrisi itu tidak terbakar dengan baik, tidak terbakar dengan maksimal, karena yang masuk makronutrisinya banyak, karbohidratnya nih, yang nambah 4 piring siapa nih? Karbohidratnya yang masuk banyak, ya. Protein yang masuk banyak, lemaknya apalagi. Itu kalau makan bakso ya sama tetelannya, aduh itu enak banget kan, ya. Tapi tidak diimbangi dengan untuk yang membakar. Mineral dan vitaminnya enggak cukup. Akhirnya kan enggak kebakar semua. Akhirnya menumpuklah di tubuh menjadi lemak. Dan Bapak Ibu tahu, ada lemak yang jahat, lemak yang nggak baik banget, baik di darah maupun di dalam tubuh. Ada di dalam tubuh yang disebut lemak visceral. Ya, jadi Bapak Ibu, saya di sini, ini ada banyak alat-alat untuk mengecek kadar lemak tubuh kita ya. Sekarang Bapak Ibu bisa dapatkan di mana-mana ya. Ada yang bentuknya kayak timbangan, langsung bisa ditarik. Ada yang bentuknya dia kayak penggaris siku-siku ya, bisa dijepit itu lemaknya terus diukur. Nah itu harus yang expert yang melakukan itu karena manual. Kemudian ada juga ini salah satunya, saya kasih lihat ini ya, ini juga untuk ukur kadar lemak tubuh. Ini kelihatan nggak ya? Nah ya, nah seperti ini
Kita tinggal input data-data, kemudian nanti bisa ketahuan nih kadar lemaknya berapa. Jadi walaupun dia kurus, belum tentu kadar lemaknya rendah, bisa aja tinggi. Jadi dia gemuk dalam versi kurus. Ya, jadi walaupun yang kurus jangan senang dulu, bisa aja kadar lemak di pembuluh darah Anda dan tubuh Anda tinggi. Itu harus diukur. Tapi nggak perlu alat canggih-canggih. Yang ini saya mengajak Bapak Ibu mengukur kadar lemak tubuh dengan cara yang luar biasa ajaib. Ya, semua punya tangan ya, jari-jari, boleh angkat semua tangannya. Mana yang belum angkat tangan siapa? Nah, oke, diangkat semua tangannya. Sekarang tangannya dibawa turun terus, ya, sampai ke perut Bapak Ibu. Bisa dijambak nggak? Bisa dijambak ya? Nah, aduh, kalau yang udah bisa dijambak, itu udah dipastikanlah tinggi itu udah kadar lemaknya ya. Tapi kalau yang dicubit aja susah, jangan seneng juga dulu. Kalau dicubit susah, perutnya six pack, ya berarti kadar lemaknya rendah. Tapi kalau dicubit susah tapi buncit, nah berarti lemaknya udah beku tuh. Jadi nggak cukup dengan diet aja, harus dibantu dengan olah fisik, ya. Olah fisik nggak usah nggak usah high intensitas, nggak usah intensitas tinggi. 20 menit aja setiap hari sampai keringetan. Ya, denyut nadi juga nggak usah terlalu cepat ya, 20 menit jalan cepat setiap hari, yang penting rutin itu bisa ya. Kemudian push up ya dan sebagainya, itu yang di rumah bisa dilakukan. Oke, nah seperti ini yang tadi bisa dijambak kayak gini, ayo nggak usah angkat tangan. Ya, ini lemak visceral Bapak Ibu. Nah ini dia, kalau kata para ahli, dia bisa mengeluarkan racun dan mengakibatkan infeksi, ya, menyebabkan penyakit seperti stroke dan pembuluh darah tersumbat. Ya. Dan kalau akan terus menumpuk bisa mengakibatkan penyakit, terutama bila tertumpuk di pembuluh darah, di jantung, di hati, dan lain-lain. Nah inilah jawabannya. Kenapa fungsi detoks tubuh kita menurun? Karena lemak visceral menurunkan fungsi organ tubuh. Bapak Ibu tanggung jawab loh, udah dikasih anugerah terindah, ya. Kita pelihara, kita kembalikan dia kepada fungsinya. Tubuh ini bisa mendetoks dirinya sendiri. Nah, jadi tepat sekali kalau semangat itu yang sekarang kita besarkan, karena sekarang adalah zamannya detox, di mana-mana detox ya, apalagi sekarang informasi serba internet, Bapak Ibu dengar di Instagram, di Facebook, di mana-mana detox, tapi detox yang seperti ini, ya. Nah, detox seperti apa Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan membawa Bapak Ibu melihat dulu perjalanan detox di dalam tubuh kita. Ini adalah organ hati yang melakukan proses detox, boleh dibilang ini komandannya ya, atau penghulunya, detox dan sterilisasi ya, nutrisi. Kemudian juga dia mensintesa nutrisi, menyimpan darah dan sebagainya, dan melakukan program pembuangan toksin bekerja sama dengan organ-organ yang lain ya. Ada paru-paru untuk buang sampah yang berupa uap air ya, usus besar untuk membuang sampah yang lemak-lemak yang racun-racun yang larut di lemak, dan ada kulit ya untuk racun yang larut di air, dan ada ginjal ya untuk racun yang larut di air, kulit untuk racun di lemak, larut di lemak juga. Dan mereka bersinergi, mereka bekerja sama, dihubungkan oleh, nah inilah sebagai transportasinya, darah dan pembuluh darah. Semua punya darah dan pembuluh darah ya Bapak Ibu ya? Pasti. Nah sekarang bagaimana darah dan pembuluh darah akan bisa membawa atau menjadi transporter untuk membawa sampah kalau di dalam darah dan pembuluh darahnya sendiri juga banyak sampah. Gimana Bapak Ibu? Akhirnya nggak kebawa dong sampahnya, ya kan? Udah nggak muat lagi, di darah dan pembuluh darahnya aja banyak toksin, terus mau taruh di mana? Nggak muat lagi, akhirnya toksin itu mendesak-mendesak keluar jadi bau mulut. Akhirnya mendesak keluar jadi jerawat. Ya, karena udah nggak kebawa lewat jalur yang semestinya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Untuk darah dan pembuluh darah, ya. Bayangkan aja Bapak Ibu, serumit dan segila ini, gila ciptaan Tuhan luar biasa ya, Masya Allah.
pembuluh darah yang besar, yang halus, yang kecil, semua ada di sini. Bagaimana Anda memastikan tidak ada sumbatan? Bayangkan kalau yang di halus-halus ini ada sumbatan toksin atau racun yang sudah menumpuk berpuluh-puluh tahun. Padahal mungkin organ Anda masih sehat, masih kuat semuanya, masih bagus, masih muda ya. Tapi gara-gara ada sumbatan di salah satu bagiannya aja, selesai. Kelar hidup loh, gitu ya kata anak muda sekarang ya. Jadi, nah seperti ini Bapak Ibu. Ibarat gudang, jantung ini ya, ibarat gudang, kalau diibaratkan gudang, kemudian darah diibaratkan mobil, dan pembuluh darah diibaratkan jalan raya. Kalau gudang, mobil, dan jalan rayanya semuanya ke dalam kondisi bagus, pasti barang di gudang bisa sampai di tangan konsumen dengan selamat. Tapi kalau di gudangnya banyak tikus, mobilnya mogok-mogok, di jalan raya macet, pasti barangnya juga lambat sampai ke pemilik rumah. Begitu analoginya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jantung Bapak Ibu bermasalah karena kurang nutrisi, darah Bapak Ibu banyak racun, jadi jalannya nyendet-nyendet ya. Pembuluhnya juga banyak sumbatan-sumbatan karena banyak timbunan-timbunan toksin. Akhirnya oksigen dan nutrisi yang harusnya dihantarkan darah ya, dibawa oleh darah dari jantung sampai ke sel, akhirnya nggak sampai atau sampainya nggak dengan baik, nggak bisa dengan maksimal diserap. Disinilah mulai ada gangguan setiap organ. Jadi tidak ada kata lain, udah kartu mati, toksin harus dibuang. Deal ya Bapak Ibu ya, toksin harus dibuang. Atau ada yang mau simpan toksin dalam tubuh? Nggak ada ya. Karena jika darah itu kotor, maka seluruh tubuh pun akan kotor. Karena darah itu tadi yang terus menghubungkan setiap organ dan setiap sel dalam tubuh kita ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya ya toksin menumpuk di dalam tubuh, bermacam keluhan yang tadi di awal kita sudah sebutkan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan program detoksifikasi, memperlancar, membantu proses pembuangan toksinnya supaya lebih lancar, maka semua keluhan-keluhan ini otomatis nanti Bapak Ibu rasakan sendiri, pasti akan berkurang dan bahkan hilang. Nah, untuk darah mau nggak mau ya, karena sudah menurun tadi fungsi organ kita, dan karena sudah terlalu banyak toksin yang masuk di dalam tubuh kita, mau nggak mau harus dibantu dengan program detoksifikasi menggunakan produk-produk ini. Satu, ada klorofil atau zat hijau daun. Ini adalah penemuan ilmuwan. Ini penemuan ilmuwan Bapak Ibu, ya tahun bahkan mungkin sebelum kita lahir, 1915. Bagaimana ditemukan struktur klorofil mirip sekali dengan struktur hemoglobin. Begitu di dalam tubuh pun, unsur yang beda ini akan dirubah menjadi zat besi. Jadi akan meningkatkan jumlah sel darah merah yang artinya akan menambah jumlah oksigen di dalam tubuh. Tapi Bapak Ibu jangan salah, banyak sekali klorofil di luar sana, ada tipe A, tipe B, tipe C. Ya, Bapak Ibu harus lihat klorofilnya tipe apa, terbuat dari tanaman apa, karena fungsinya beda-beda. Nah, yang akan saya hadirkan di sini adalah klorofil tipe A yang memang fungsinya untuk membersihkan darah, yaitu klorofil plus dari sinergi. Ya, nanti Bapak Ibu buat tambahan referensi bisa buka YouTube, ketik nama Dr. Lina Wati Limantara, E-nya 2 ya, L-E-E-N-A-W-A-T-I, Lina Wati Limantara. Menurut beliau adalah dokter yang S3, ambil S3 di luar negeri, jadi PhD ya. Jadi dokter yang S3, dia meneliti klorofil selama 16 tahun dan menurut beliau klorofil yang paling murni dan baik tingkat kemurniannya adalah klorofil plus dari sinergi. Nanti Bapak Ibu lihat saja referensinya ya. Kemudian yang kedua untuk darah dan pembuluh darah ini ada lagi namanya zat L-arginin. Ini juga penemuan ilmuwan loh. Ya, mendapatkan hadiah Nobel. Kalau yang tadi klorofil mendapatkan Nobel kimia ya, karena ini kan penemuannya di bidang kimia ya, menemukan struktur kimia ini klorofil. Tapi kalau yang ini ProArgi ini mendapatkan Nobel kedokteran. Gak banyak loh yang dapat Nobel kedokteran. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah di rongsen, nah itu juga dapat hadiah Nobel. Nah, ini dapat hadiah Nobel tahun 98. Kenapa? Karena ternyata zat ini bisa meningkatkan produksi nitrik oxide di dalam tubuh. Saya nggak perlu menjelaskan lebih panjang lagi tentang zat ini. Yang jelas, kita butuhlah nitrik oxide ini. Makin berjalannya usia, makin berkurang. Makin habis nitrik oxide di dalam tubuh, makin berkurang. Ya. Jadi, dan nggak ada jalan lain untuk menambah produksi nitrik oxide kecuali kita mengkonsumsi arginin karena dia dapat meningkatkan produksi nitrik oxide dalam tubuh. Jadi nanti tubuh sendiri yang memproduksi nitrik oxide ini. Emang gunanya apa sih kita perlu nitrik oxide?
pokoknya perlulah untuk pembuluh darah. Nah, seperti ini yang tadinya menyempit ya, dia bisa menjadi elastisitasnya meningkat lagi dan bisa menjadi luas untuk darah lewat ya. Jadi tidak ada sumbatan, membongkar penyumbatan yang ada. Oke. Dan nitrik oksid ini tidak dapat dihirup langsung. Nggak ada jalan lain, Bapak Ibu harus konsumsi, dan konsumsi yang terbaik itu adalah dari ProArgi-9 Plus dari Sinergi. Karena apa? Ini L-arginine mendapatkan hadiah Nobel, dan ProArgi-9 Plus ya sudah direferensikan oleh banyak dokter juga di Indonesia. Kemudian untuk khusus Bapak Ibu harus untuk membantu meningkatkan proses detoksifikasi, karena detoksifikasi tubuh kita sudah menurun. Saya sarankan sebagai di sini sebagai presenter di sini untuk mengkonsumsi Nutribas, karena ini bisa membersihkan usus dan menghilangkan sembelit ya. Membantu program detoksifikasi pengeluaran racun dalam tubuh. Ya, Bapak Ibu, memperlancar buang air besar, membantu menurunkan kolesterol dan sebagainya. Kemudian juga untuk sistem imunitas kita punya noni yang kaya akan polisakarida dan sebagai antioksidan. Bapak Ibu tadi ingat cerita saya kalau oksigen ya radikal bebas ya. Nah, lawannya itu radikal bebas apa? Antioksidan. Ya, termasuk salah satunya ada di dalam noni. Kemudian ini ada kolostrum. Nah, di saat pandemi seperti ini, noni dan kolostrum ini tadi bagus sekali untuk Bapak Ibu masukkan dalam konsumsi harian Bapak Ibu, karena mengandung antibodi imun ya globin faktor ini 9%, tinggi ya Bapak Ibu. Dan kolostrum sinergi 100% kolostrum. Produk lain ada yang dicampur susu. Kalau kita 100% kolostrum. Dan membantu kadar gula darah dalam tubuh. Kemudian kita juga punya garlic, dan garlic ini istimewa karena tanpa bau yang menyengat karena dia diselimuti oleh klorofil. Jadi garlicnya warnanya hijau. Ya, dan kita tahu garlic digunakan sebagai obat tradisional sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot, tinggal buka, konsumsi. Dan kemudian ada Mistika, ini juga antioksidan Bapak Ibu, radikal bebas tadi yang karena stres dan sebagainya ya. Ini juga lawannya. Jadi ibu-ibu ya yang mau lebih awet muda, yang mau ukuran pinggangnya lebih mengecil, ya tambahkan ini dalam menu detox Anda ya. Konsumsi 30 ml Mistika pagi, 30 ml sore, menurut uji klinis mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh. Tadi Bapak Ibu kalau simak penjelasan saya di awal, oksigen termasuk racun dari dalam tubuh ya. Nah, ini bisa mengurangi kadar oksigen sampai 43%. Padahal menurut para ahli, berkurang 40% aja itu bisa memperpanjang usia bodi manusia itu sampai 20 tahun. Kemudian ini juga untuk otot ya, untuk membantu detox otot, kita ada spirulina dari ganggang hijau, tapi walaupun dari ganggang proteinnya lebih tinggi dari daging ya. Ada maksimum protein, Bapak Ibu ya, yang berjalannya usia kita semakin mengendur otot-otot ya. Bapak Ibu tambahkanlah maksimum protein ini di dalam menu detox Bapak Ibu. Dan untuk yang sedang giat-giatnya, saya dengar lagi ada yang ikut challenge six pack challenge ya. Nah, ini wajib nih dikonsumsi nih setelah exercise ya, maksimum protein, karena proteinnya protein isolat dan gabungan dari protein isolat dan konsentrat yang cepat diserap oleh tubuh, termasuk yang mudah diserap maksimum protein dari sinergi. Jadi termasuk juga untuk yang dalam proses penyembuhan, Anda membutuhkan protein untuk membentuk jaringan-jaringan baru dan sebagainya, ya. Jadi ini juga wajib nih dikonsumsi, ya, supaya otot kita jadi kencang. Jadi walaupun usia bertambah, tapi tetap muda. Ya. Tulang jangan lupa, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, tulangnya keropos. Wah, ya. Belum terlambat Bapak Ibu, ya. Yang masih muda, ayo segera investasikan, konsumsilah ini kalsium magnesium dari sinergi untuk investasi kesehatan tulang Anda. Dan yang sudah lanjut usia tapi masih milenial kayak saya, ya. Ini adalah kalsium magnesium yang paling
termasuk yang tingkat penyerapannya tinggi. Karena tulang itu susah loh sebenarnya mereka menyerap kalsium magnesium. Kalau nggak dibantu olahraga, nggak dibantu berjemur, tulang itu boleh dibilang, aduh bandel deh gitu. Tapi kalsium magnesium dari sinergi ini termasuk yang tingkat penyerapannya itu tinggi. Ya, oke. Kemudian kulit dan rambut, Bapak Ibu konsumsi Radiance. Jadi ya nggak perlu suntik-suntik silikon ya dan sebagainya nih ibu-ibu ya yang mau lebih cantik dan sebagainya karena ini adalah silikon yang alami ya dikonsumsi. Jadi kalau rambut Anda mulai rontok banyak, kuku mulai pecah-pecah, kulit mulai kusam, nah ini salah satu solusinya. Jadi semua ini Bapak Ibu itu tidak bisa dikonsumsi sembarangan atau asal-asalan aja. Bapak Ibu harus konsultasi dengan orang yang mengundang Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini dan menanyakan apa yang baik untuk membantu kelancaran program detoksifikasi saya. Karena semua ini adalah sangat unik ya, kebutuhan setiap orang berbeda karena kebutuhan setiap organ berbeda dan ini harus dikonsultasikan ya Bapak Ibu untuk penggunaannya dan pemakaiannya. Oke. Nah, jadi ini penjelasan saya sebenarnya sudah menjawab mengapa untuk sebagian orang-orang dia diet selalu gagal karena diet bukan cuma masalah makanan jumlah kalori yang kita konsumsi, tapi adalah menyangkut tentang stres, hormon, fungsi ginjal, metabolisme dan sebagainya. Dan kalau kita kurang-kurangi makan sendiri, ngarang-ngarang aja, kita akan malah kekurangan nutrisi. Tubuh malah nggak cukup bahan bakar untuk membakar itu tadi, ingat kan? Makronutrisi dan mikronutrisi. Kalau nutrisi kurang, ya, kalau vitamin dan mineral kurang, tubuh malah nggak bisa membakar lemak. Dia akan menyalakan mode survival. Dia akan bertahan. Dia akan mempertahankan lemak yang ada. Wah, ini mau paceklik nih. Jadi lemak tuh akan dia tahan kuat-kuat. Mungkin turun sebentar, tapi nggak turun-turun lagi. Ada yang seperti itu, begitu diet langsung stuck. Nggak turun lagi. Ya, itu dia. Karena dietnya ngarang-ngarang, jadi dietnya kekurangan nutrisi. Selnya malah nggak bisa masak. Selnya malah nggak bisa melakukan pembakaran. Nah, karena yang mau kita bakar, Bapak Ibu, kita fokus, yang mau kita kurangi itu bukan ototnya ya, yang mau kita kurangi lemak. Jadi begitu diukur lagi dengan ukur alat kadar lemak, lemaknya sudah berkurang. Walaupun secara timbangan misalnya tetap atau timbangannya naik, tapi lemaknya berkurang. Karena perbandingan 1 kg otot dengan lemak seperti ini. Nah, kalau kita isinya lemak ya, nah, tapi kalau otot cuma segini. Jadi tapi kalau ditimbang sama. Coba kalau ini ditempelin di pinggang Bapak Ibu, kan lebih gendut ya. Tapi kalau ini kan enggak. Tapi ditimbang sama. Jadi kalau setelah melakukan detox, kok secara ditimbang nggak turun-turun, tapi Bapak Ibu cek dulu celana panjangnya mengendor nggak ya. Nah ini contoh orang yang dengan berat badan sama tapi tampilannya berbeda ya. Ya oke. Nah jadi Bapak Ibu, mari terakhir saya mengajak, ayo kita jalankan program kustomisasi ini, hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu, tentukan akan melakukan detox apa untuk mengeluarkan semua toksin yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun. Pernah nggak sih Bapak Ibu detox sebelum ini? Sekali aja. Udah pernah belum? Setelah berpuluh-puluh tahun hidup. Nah, sekaranglah saatnya Bapak Ibu menghadiahi tubuh dengan program detox yang luar biasa ini. Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu bekerja, beraktivitas untuk keluarga, untuk orang-orang yang Anda cintai, sekaranglah waktunya Anda memperhatikan tubuh yang sudah membantu Anda selama ini dengan melakukan program detoksifikasi. Hadiahilah diri Anda program detox yang terkustomisasi, karena setiap orang beda ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini gambarannya. Kenapa sih kalau detox diet nggak boleh ngarang-ngarang? Karena kalau Bapak Ibu cuma ngurangin makan aja, seperti ini. Tadinya ini contohnya ya, obesitas, overweight, dengan banyak bintik-bintik ini ibaratnya racun nih, dengan banyak racun di tubuh. Ketika kita kurangi kalori, ya kita akan jadi lebih kecil pasti. Ya, di tempat yang kekurangan gizi aja anak-anaknya jadi kurus karena nggak makan-makan gitu kan. Pasti kalau kurangi kalori pasti jadi kurus otomatis. Tapi karena di dalam program diet Bapak Ibu nggak ada program detoxnya,
Jadi toksinnya ini kan masih banyak di dalam tubuh, bintik-bintiknya ini masih banyak. Begitu minuman shake atau apapun yang Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu stop, kembali lagi makan nasi seperti biasa, iya, akan balik lagi seperti ini. Karena mesin tubuhnya belum berubah. Karena metabolismenya belum berubah. Nggak ada yang berubah dari tubuh Bapak Ibu. Jadi ketika ada nutrisi masuk, tetap dibakarnya, daya bakarnya sama, akhirnya balik lagi seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan detox dari overweight dengan banyak racun akan menjadi, nah ini. Jadi lebih clean dan lebih clean. Ya. Karena racunnya dibuang, ibaratnya mobil ini dulu 1000 cc, ini udah jadi 2000 cc. Jadi daya tempur, daya bakarnya udah lebih tinggi. Oke? Nah, Bapak Ibu, dengan produk yang sudah mendapatkan berbagai macam sertifikasi seperti ini, tidak ada lagi yang perlu diragukan. Segera hubungi orang-orang yang mengundangi Bapak Ibu untuk menanyakan program yang cocok untuk Anda. Dan saya juga sudah melakukannya. Ini adalah, tolong jangan dibully ya Bapak Ibu. Ini ada saya bulan Februari 2020. Aduh, saya juga malu lihatnya. Wow, ternyata ya. Nah, ini malam itu saya langsung stres ya dengan background saya sebagai personal trainer nih, teman-teman saya instruktur mudah-mudahan nggak nonton ya. Aduh, kalau nonton saya pasti, waduh, hancurlah nama baik saya. Jadi malam itu saya timbang 80 kilo. Wow, saya langsung ambil Pro Argi ya yang ada di rumah. Saya buat 5 saset ini Pro Argi. Saya campur dengan air antara 600 sampai 1000 ml dihabiskan dalam waktu setengah sampai 1 jam. Kemudian saya bubuk cantik, besok paginya saya buang-buang air. Setelah itu sebelum sarapan saya timbang, berat badan saya menjadi 77,8. Amazing ya, 2,2 kilo semalam. Amazing apa amazing ya. Jadi turun 2,2 kilo dalam waktu semalam. Gila, semangat banget kan? Kebanyakan yang bikin orang boring di dunia fitness apa? Udah latihan lama nggak ada perubahan-perubahan, akhirnya dia malas latihan, nggak pernah datang-datang lagi. Tapi begitu konsumsi ini kan semangat. Jadi akhirnya semangat. Oh mau detox, mau lanjut lagi, detox yang lebih lengkap. Oh aku besok mau jalan, mau ini. Jadi kalau dapat effortnya cepat, jadi semangat gitu. Tapi hasil ini berbeda-beda setiap orang ya. Ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Berikutnya saya coba lagi, saya pun turun cuma 0,7 kilo. Tapi gila aja lagi, lari-lari di training, di treadmill 1 jam juga nggak sampai segini turunnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah patut untuk dicoba. Tapi sekali lagi konsultasi dengan orang yang mengundang Anda, siapa saja yang boleh konsumsi 5 saset Pro Argi ini dalam sekali minum. Ya, itu sekian dari saya. Tapi Bapak Ibu, ini belum berarti apa-apa dibandingkan dengan testimoni yang satu ini dari seseorang yang sangat luar biasa. Ya, kalau seorang yang bergelar S3, seorang doktor, ketika ditawarkan sebuah peluang, nah pasti dia mengedepankan analisa. Ya. Apalagi kemudian beliau juga adalah seorang pendakwah. Pasti beliau sudah mempertanyakan halal dan haramnya. Ya. Jadi kita akan dengarkan sharing testimoni yang satu ini dari seseorang yang sangat luar biasa, ya, yaitu pekerjaan beliau sebagai pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan riwayat profesi beliau adalah sebagai Ketua Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Kepri, kemudian juga beliau guru berprestasi tingkat nasional Bapak Ibu ya, tahun 2006. Beliau juga narasumber diklat kepala sekolah dan pengawas, dan yang terakhir beliau adalah pendakwah kondang di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak berlama-lama, kami hadirkan, kami persembahkan ke hadapan Bapak Ibu sebuah testimoni yang luar biasa dari Bapak Dr. Andes Syamsul Bahri, MPD. Tepuk tangan buat beliau. Silahkan Pak Dr. Syamsul. Baik, terima kasih Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, terutama oleh Ibu Winnie selaku manajer kami di Sinergi Kepri khususnya, dan dihadiri oleh sejumlah 62 orang. Wow, sungguh pertemuan yang luar biasa pada siang hari yang berbahagia ini. Saya sedikit ingin membagi testimoni dari hasil selama saya mengikuti program detoksifikasi. Ini adalah kondisi saya pada saat
usia sudah ingin memasuki 60 tahun. Nama Samsul Bahri. Ya. Adapun profil, ya, nama dan pekerjaan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu manajer kita yang luar biasa, yang menerangkan tentang detoksifikasi begitu komplit dan jelas beserta produknya. Riwayat daripada profesi sebagaimana sudah dikenalkan, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang. Saya akan lebih menjelaskan kepada awal daripada saya mulai ingin bergabung. Tentunya berawal dari sebuah keluhan, ya, sebelum saya melakukan sebuah detoksifikasi di Sinergi, di mana keseharian yang dirasakan, saya sudah mulai merasakan jantung sering berdebar, ya, kolesterol yang sudah sangat tinggi karena pola makan saya. Daerah Kepulauan Riau ini memang seafood itu sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar. Mulai dari sotong, ketam, dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu makanan yang favorit. Sehingga dampak dari itu, maka derita yang saya alami, maka saya merasakan asam urat yang sudah begitu tinggi, dan penyakit ma yang sudah akut, di samping dengan sesak napas yang hampir setiap saat kami rasakan, dan juga di luar dugaan saya, di mana paha sebelah kanan saya itu banyak kutil, ya, yang berserakan, yang sudah hampir 1 tahun tidak pernah terselesaikan, membuat saya juga risau gitu ya. Di samping obesitas, berat badan saya sudah mencapai 81 tahun dengan ketinggian badan cuma 160 yang sudah tidak ideal. Itulah yang menyebabkan saya sudah ganti nama. Ya, sebelum bertemu dengan detoksifikasi dari Sinergi yang ada di Kepri, sudah punya rencana ingin pergi ke Malaysia untuk menyelesaikan derita yang saya hadapi sesuai dengan gejala-gejala tadi yang seperti saya sebutkan. Ternyata di luar dugaan saya mengenal suatu produk Sinergi yang memang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Itu berawal dari asbab seorang teman seprofesi yang tidak asing lagi di dalam forum ini, yang kita kenal dengan Bapak Raja Dr. Raja Supian MPD, ya, termasuk tim leader kami yang menjadi sesuatu inspirasi. Itu pun kehadiran saya di Sinergi hanya sekedar mengikuti undangan teman sekantor, bukan saya yang diundang oleh Pak Raja, tapi saya hanya diundang oleh teman saya, diajak oleh teman saya karena dia diundang. Namanya Bapak Eri Arisna, tapi sampai hari ini Bapak Eri Arisna juga belum sempat melakukan detox. Tapi saya lebih dulu, ya, itu teman saya di kantor, saya bertemu dengan Bu Winnie selaku manajer dan Bapak Raja Supian di kantor SBC sebelah Morning Bakery. Lalu tanpa basa-basi langsung saya mengambil sebuah keputusan bergabung dengan produk yang kita kenal sampai hari ini dengan Sinergi yang sungguh luar biasa. Nah, inilah konsumsi produk Sinergi, ya, berawal dengan kata la haula wala wa quwata illa billah, memutuskan dengan yakin untuk memulai detox premium 4 minggu dengan menggunakan paket Star Pack. Dan ini memang di pengalaman pertama saya ikuti sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan sesuai dengan aturan-aturannya. Dengan Star Pack ini saya makan selama kurang lebih 4 minggu, karena menurut keterangan 2 minggu itu membuang racun, minggu keempat itu adalah memperbaiki metabolisme. Tapi alhamdulillah setelah saya menggunakan produk-produk yang tidak saya ragukan lagi dari hasil penjelasan Ibu manajer kita yang luar biasa, mulai dari produk klorofil, Mistika, Noni, ini semuanya saya makan, saya disiplin tanpa sedikit pun, 1 butir pun saya makan nasi. Ternyata hasil daripada saya detoksifikasi dengan program 4 minggu Star Pack ini menghasilkan suatu kondisi yang sangat luar biasa. Ya, setelah detox premium 4 minggu itu,
Lalu saya merasakan badan terasa nyaman, aktivitas keseharian tentunya meningkat, dan tidak lagi dalam melaksanakan aktivitas itu cepat lelah, serta kutil yang berserakan di paha. Itu hari yang kelima dari perjalanan detox saya yang 4 bulan, tidak sampai selesai, baru hari yang kelima, serta-merta kutil saya itu hilang tanpa bercak. Tidak ada sedikit pun bekas-bekas hitam apapun. Nah, ini juga mungkin belum ada pengalaman yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah menggunakan produk sinergi sebelumnya. Tapi ini yang pengalaman pertama bagi saya, yang tentunya saya kira produk ini sangat baik. Di samping bonus yang saya dapatkan dari produk itu, berat badan saya menurun secara drastis dari 81 kilo menjadi 70 kilo. Berarti kurang lebih 11 kilo turun, sehingga menjadikan saya menjadi fisik yang mudah bekerja, tidak kena lelah lagi, sampai jam berapapun berlari, push up dan sebagainya, tidak lagi ngos-ngosan seperti sebelumnya. Nah, inilah dampak daripada setelah saya memproduk Starpack yang memang diikuti sesuai dengan aturan. Ini makanan yang sering saya makan, sotong yang membuat saya kolesterol tadi ini. Lalu setelah saya produk selama 4 bulan, dan bahkan saya lanjutkan sampai hampir separuh habis daripada Starpack itu, membuatkan saya badannya seperti suspek seperti ini. Nah, tentu inilah gambaran yang membuat saya sampai hari ini tetap masih menjadikan sinergi menjadi konsumsi saya untuk terus dalam rangka menyehatkan, merawat. Nah, sehingga sampai hari ini dengan usia yang sudah hampir 60, sudah kembali muda seakan-akan 10-20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan hasil testimoni yang singkat ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi teman-teman yang hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan bergabung ya dalam rangka untuk menjaga satu harta yang paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sekedar membagi pengalaman bagi teman-teman dimanapun berada. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Samsul, beri perusahaan testimoninya. Beri perusahaan sekali lagi untuk narasumber kita, Ibu Winnie. Apa yang telah disampaikan Ibu Winnie tadi, semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dapat memahami tentang detox yang sangat berguna untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Kita tidak dapat menghindari racun selama kita masih hidup. Tentu saja mengapa kesehatan manusia berkaitan dengan pembuluh darah secara langsung, karena pembuluh darah itu mirip pipa air, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Darah mengalir melalui pembuluh darah, memberi nutrisi kepada semua organ seperti air melalui pipa. Semakin lancar nutrisinya, semakin sehat tubuh kita. Dengan berakhirnya acara ini, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Winnie, yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Samsul Bahri, MPD, yang telah testimoninya, dan juga biasa Bapak-Bapak Ibu-Ibu di keluarga ini ada pantun, yaitu Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang 3. Kalau badan terasa sakit dan lelah, minumlah obat sinergi, badan pasti lega. Dengan berakhirnya, saya sebagai membawa acara pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya tidak pada tempatnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu kembali pada Zoom yang akan datang. Dan juga terima kasih kepada host kita, yaitu Bapak Henry. Selamat siang. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih, luar biasa. Bu, luar biasa hebat. Pak Dr. Syamsul, thank you. Pak Samsul, luar biasa. Terima kasih. Ya, Pak Ketor. Oke, Pak Dokter, luar biasa Pak Dokter. Keren. 60 orang. Pak Dokter, perutnya six pack. Aduh.
Pak Dokter sebentar lagi Binaraga itu. Pak Richard mana nih Pak Richard dapat bunga? Pak Samsul sudah Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Indri. Itu bunga dari Depok bisa jalan ke Korea nih. Terima kasih Pak Dokter. Keren, Pak Pak Dokter. Rizal. Siap, siap makasih, Bu. Bu. Ada Bu. Siap. Kita sehat Pak Katon. Thank you teman-teman semua. Mantap. Thank you. Ya, sampai ketemu lagi. Luar biasa semua. Pak Immanuel, ayo. Thank you.